Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Tamu kita kali ini adalah Ibu Tri Rahayu Budiarti. Bu, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eman, terima kasih sudah diundang di podcast Al-Azhar. Oke, Bu Tri Rahayu Budiarti, saya memanggilnya apa nih nama panggilannya, Ibu? Anak-anak biasa memanggil, keseharian saya dipanggil dengan Ibu Ayu, Pak Eman. Ibu Ayu. Iya. Bu Ayu, sebelum panjang lebar, kami atas nama seluruh keluarga besar IPA Al-Azhar mengucapkan selamat atas prestasi Ibu yang luar biasa. Terus kami juga mendoakan mudah-mudahan Ibu terus menciptakan prestasi-prestasi yang semakin tinggi lagi. Bu Ayu, info yang kami dapat adalah Bu Ayu berhasil menjadi terbaik satu dalam rangka apresiasi GTK Inovatif Hari Guru Nasional di Kemendikbudristek tingkat nasional tahun 2023. Nah, Bu Ayu bisa ceritakan nggak kenapa tiba-tiba Bu Ayu bisa ikut proses ini, Bu, dari awal persiapan, dengar info dari mana gitu, Bu Ayu? Baik, terima kasih Pak Eman. Saya pertama kali mengikuti lomba GTK nasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ucapannya. Alhamdulillah saya bisa mewakili keluarga besar Al-Azhar khususnya ya mendapat meraih peringkat terbaik satu nasional dan sebelumnya alhamdulillah juga terbaik satu tingkat provinsi DKI Jakarta, Pak. Ya. Jadi setelah saya mengikuti proses dari lomba yang memang diadakan Kemendikbudristek dalam rangka lomba Hari Guru Nasional tahun 2023, di dalamnya ada jenjang yang memang kami bisa ikuti, diantaranya ada GTK Inovatif, GTK Inspiratif, dan memang GTK Dedikatif. Hanya GTK Dedikatif untuk daerah-daerah yang provinsi di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Betul. Kemudian saya memilih untuk mengikuti GTK Inovatif, kebetulan mendapat info dari kementerian dan melalui sekolah di TK Al-Azhar 13 Rawamangun. Kemudian saya mengikuti prosesnya dari lomba yang memang awalnya kami mengirim terlebih dahulu, Pak, video pembelajaran, kemudian apa inovasi-inovasi yang dibuat dalam video pembelajaran tersebut. Setelah itu saya mengikuti proses, alhamdulillah sekitar pesertanya itu untuk TK sekitar 400 lebih, Pak. Di DKI Jakarta? Di DKI Jakarta, betul. Sekitar 458 guru yang ikut, ya, betul. Kemudian kami di jenjang TK, kemudian dinilai lagi oleh juri. Nah, alhamdulillah saya masuk ke dalam 5 besar. 5 besar. Betul, 5 besar dari seluruh TK Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari DKI Jakarta. Kebetulan juga yang sekolah Islam yang masuk hanya 2, jadi TK Al-Azhar dengan salah satunya dengan TK Aisyah. Jadi kami berjuang bersama, Pak Eman, mudah-mudahan sekolah Al-Azhar bisa maju gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah itu mendapat pengumuman. Jadi memang dari Kemendikbudristek memberikan tugas kepada BBG PDIY. Jadi kita berada di naungan BBG PDIY Yogyakarta dan alhamdulillah saya mendapat terbaik satu tingkat provinsi DKI Jakarta. Ya. Itu, Bu, proses awalnya apakah kayak kita misalnya membuat inovasinya itu membuat video, terus nanti ada prakteknya, ada wawancaranya, itu seperti itu dilewatin ya, Bu? Iya, betul. Proses pertama memang kami membuat video praktik baik yang disebut kalau guru-guru sekarang disebutnya kami lebih sering diminta untuk membuat praktik baik pembelajaran oleh Kemendikbudristek, Pak. Baik itu bukan singkatan ya, emang baik gitu ya? Iya, betul. Tadi praktik baik memang yang sudah baik bisa diimbaskan. Jadi di dalam video pembelajaran yang saya buat ini memang saya membuat video pembelajaran inovasi, kemudian saya mengajak teman-teman kecil saya yang memang saya itu juga punya YouTube yang biasa anak-anak syuting itu, Pak Eman, ya. Jadi syuting bikin buat games atau buat tarian atau nyanyi, saya masukkan ke dalam YouTube. Jadi dengan begitu teman-teman kecil yang ada di kelas itu sudah terbiasa melakukan syuting dan syuting yang saya lakukan pun lebih banyak mereka. Jadi lebih banyak bagaimana kurikulum Merdeka itu berkebutuhan kepada peserta didik ya, Pak Eman. Jadi bukan lebih banyak saya yang mengarahkan, saya hanya sebagai fasilitator. Iya. Jadi istilahnya tepat sasaran ya, iya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Memang media pembelajaran yuk apa sih Bu?
apa gitu videonya itu apa bentuknya? Baik, saya melatar belakangi video pembelajaran saya itu Pak, inovasi dengan menggunakan dari gambar, anak-anak bisa menggunakan menjadi animasi gambar. Jadi anak TK bisa membuat animasi gambar. Memang sudah ada aplikasinya dari Meta Demo Labs ya. Pakai gadget dong Bu? Pakai gadget dan itu bisa semua perangkat dipakai. Makanya itu menjadi nilai unggul dari video pembelajaran saya. Bagaimana sumber belajarnya pun dari anak-anak. Jadi saya hanya menyediakan, kemudian saya ajak anak-anak untuk diskusi sumber belajar dari hasil sumber belajar yang saya sediakan, gambar mana yang memang anak-anak pilih. Kebetulan saya mengambil topiknya profesi, Pak. Jadi saya mengajak anak-anak outing. Jadi kan sekarang ada pembelajaran berdasarkan lingkungan. Nah, saya ajak outing itu pun berdasarkan diskusi sama anak-anak. Jadi anak-anak memilih kemana mau outingnya, mau mencari sumber belajarnya. Nah, alhamdulillah di dekat sekolah ada kantor pemadam kebakaran dan anak-anak memilih itu. Seperti itu. Jadi sumber belajar yang saya sediakan, kemudian ada permainan games di dalam lomba tersebut. Saya menitik beratkan Pak Eman dengan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran project based learning. Jadi dengan kaitannya diferensiasi gaya belajar anak yang memang sekarang ada yang visual, ada kinestetik, auditori, beda-beda, betul. Dan dari situlah nilai unggulnya gitu. Jadi ternyata sumber belajar yang disediakan beragam, kemudian anak-anak eksplorasi sendiri dan menghasilkan satu gambar yang saya sampaikan tadi, animated drawings. Jadi menggunakan aplikasi animated drawings, kemudian anak-anak menggambar. Jadi menggambar itu salah satu contohnya misalkan Pak Eman. Ini menggambarnya di kertas atau di gadget itu? Menggambarnya di kertas terlebih dahulu. Di kertas dulu. Iya, di kertas terlebih dahulu. Jadi saya sediakan sumber belajar. Salah satunya misalkan anak mengikuti tutorial gambar melalui YouTube. Kemudian di sekolah karena kita kan ada pembelajaran dengan STEAM dan Luspart ya. Jadi anak-anak buat miniatur pemadam kebakaran, buat miniatur polisi. Dan dari situlah anak-anak meniru profesi yang dia inginkan. Setelah jadi kenapa saya sampaikan tadi project based learning karena memang berproses pembelajarannya. Jadi anak yang fast learner pasti akan cepat jadinya. Kemudian jadi untuk animasi drawingnya. Jadi setelah dia anak tersebut menggambar, kemudian menggunakan aplikasi animated drawings dan membuat jadi animasi. Animasinya pun itu pengaruh juga ke gaya belajar anak Pak Eman. Jadi animasinya itu ada gerakan fun, kemudian ada gerakan yang berjalan, ada yang menari. Jadi itu pun anak-anak yang memilih sendiri. Oke. Iya. Dan itu ada di video ada dong ya? Ada, nanti ya? tentu saja. Iya, nanti sahabat Al-Azhar kalau secara detail mau melihat desain atau pembelajaran seperti apa yang ternyata berhasil membawa Bu Ayu menjadi terbaik satu, lihat aja di videonya nanti ya Bu ya. Oke, kalau idenya sendiri Bu dari mana tuh tiba-tiba Ibu Ayu kepikiran nih sepertinya yang cocok ini begini nih yang perlu dilombakan. Iya, baik Pak. Ide yang saya kumpulkan ya Pak, ya kebetulan latar belakangnya anak-anak di kelas itu senang sekali menggambar. Jadi ketika hadir anak-anak senang menggambar. Kemudian anak-anak juga sudah terbiasa saya sediakan di kelas itu memang ada area khusus untuk literasi digital. Jadi ada laptop, ada perangkat-perangkat iPad yang lain. Nah biasanya mereka kadang menggunakan aplikasi yang lain. Jadi anak-anak anak TK bayangkan Pak Eman sudah bisa mengetik di Word gitu ya. Jadi saya buka Word, kemudian dari keyboardnya mereka mengenal huruf dan angka. Jadi dari latar belakang situ saya kemudian mempunyai ide menggunakan animated drawings yang menjadikan gambar anak yang latar belakangnya memang anak hobi gambar di kelas. Setiap hari pagi hari mereka pasti minta, Bu, aku minta kertas. Anak-anak juga ada cermin di kelas. Jadi saya menyediakan cermin di kelas untuk bagaimana nak perasaanmu hari ini. Jadi mengekspresikan, kemudian dia menggambar ekspresinya dari cermin tersebut. Jadi kreasi menggambar itu yang kemudian saya jadikan untuk animasi gambar dan anak-anak sangat suka, Pak. Karena memang untuk anak TK yakin itu sangat mudah. Betul. Iya. Karena kan minatnya ya gambar kan anak-anak basicnya kan menggambar dulu nih. Betul. Kalau selama ini kan ada kemampuan anak itu kan berbeda-beda.
bentuk apa jenis metode belajarnya. Pasti ada yang tengkurap, ada yang sambil lompat-lompat. Itu kendalanya di mana sih Bu? Biar anak juga fokus atau menghasilkan sesuatu yang selesainya bareng-bareng gitu loh Bu. Baik, kalau untuk pembelajaran di TK memang tidak bisa selesai bareng-bareng Pak Iman. Oh Jadi, gitu? iya betul. Oh, Untuk pembelajaran di TK Nih, itu, nih ilmu nih. kenapa disebut project based learning? Karena berproses. Jadi anak tuh mencari tahu informasi terlebih dahulu tentang topik yang sedang dipelajari, menggali minatnya, menggali informasinya. Anak-anak yang memang memiliki fast learner, mereka sudah selesai, maka mereka membantu temannya yang lain. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu budaya positif untuk mengimbas. Mengimbas, positif betul. untuk mengimbas. Mengimbas. Jadi teman yang sudah selesai mengimbas. Jadi di dalam video pembelajaran saya masukkan mengimbas ke kelas sebelah. Gitu Pak. Jadi tidak hanya ibu guru yang mengimbas, tidak hanya ibu guru yang membiasakan untuk kami ada komunitas belajar Pak. Jadi memang anak-anak pun mengimbas ke kelas sebelah, kemudian mengimbas membantu teman-temannya yang memang masih membutuhkan bantuan. Itu tadi. Jadi dengan kurikulum Merdeka bukan ibu guru yang jadi pusat, tapi anak-anak di kelas sudah terbiasa membantu temannya seperti itu. Anak TK membantu temennya? Betul Pak Iman. Jadi membantu temannya, dia sudah melihat nanti dia akan lapor ke ibu guru. Ibu belum selesai gitu ya. Nanti temennya sudah langsung mendekati, kemudian gitu. membantu. Iya. Iya. Itu berarti tahapannya udah luar biasa ya Bu ya, dari intelektual anak juga kan terkadang kita aja jadi berpikir nih membantu dan agak mengganggu kan agak tipis nih. Iya. Berarti ini memang benar-benar anak memang diarahkan dan dibina untuk memang membantu ya. Membantu temennya yang memang belum selesai. Betul. Iya, Ada iya. tipe gaya belajar anak memang ada fast learner dan slow learner itu ya Pak Iman ya. Nah Betul, dari situ teman-teman yang sudah fast learner kami di kelas ada di TK Al-Azhar 13 khususnya ya Pak, ada memang kesepakatan kelas di kurikulum Merdeka, bukan peraturan kelas kembali. Jadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat peraturan kelas yang dibuat bersama ibu guru dan anak-anak. Iya, Jadi memang anak-anak terbiasa diajak diskusi Pak Eman, terbiasa dinegosiasikan. Betul, terbiasa diajak setelah prosesnya yang sudah jadi ya, anak-anak sudah jadi animated drawings. Satu lagi Pak Eman, ada aplikasi yang saya pakai. Jadi setelah jadi, anak-anak menggunakan book creator. Di dalam aplikasi book creator tersebut memasukkan sendiri aplikasinya. Kemudian salah satu contohnya di dalam video anak murid saya memilih pemadam kebakaran. Mereka menambahkan mobil pemadam kebakaran di dalam book creator tersebut. Di aplikasi itu. Jadi dikenalkan kembali aplikasi yang lain, diantaranya melalui Pak Eman mungkin tahu Gipi, kemudian Canva. Iya, Nah itu anak-anak TK sudah bisa menggunakan Canva gitu loh. Jadi jangan mau kalah guru-guru khususnya TK Al-Azhar ya. Anak-anak sekarang sangat mudah untuk mengakses internet gitu, mengakses aplikasi. Nah. Jadi aplikasi Canva pun mereka sudah mulai bisa mengoperasikan ya istilahnya. Betul. Tinggal Bu, aku mau cari mobil pemadam. Ada beberapa anak yang memang sudah bisa membaca. Jadi sudah saya kasih tahu beri petunjuk ke anak. Kliknya di sini nak, klik kemudian cari. Ya walaupun jangan dibayangkan anak TK mudah mengetik mobil pemadam kebakaran gitu ya. Ada beberapa yang memang tetap membutuhkan bantuan dari ibu guru Pak. Perlu dampingan lah ya Bu ya. Pak. Khawatir mereka kan salah ketik nggak ketemu yang ada mereka ngambek gitu. Bu aku nggak bisa gitu ya. Oke. Bu ini luar biasa, ini keren banget Bu. Nah Ibu yang sudah dapat ini pembelajaran seperti ini, itu bisa dong diterapkan kepada seluruh murid sekolah TK Islam Al-Azhar ya? Tentu saja bisa Pak. Ya? Dan itu sangat mudah digunakan dengan perangkat apapun. Jadi dengan perangkat gadget handphone, kemudian iPad dan segala macamnya itu bisa digunakan gitu. Anak-anak setelah jadi pun mereka menceritakan dengan suara. Jadi mengirim voice, kemudian di dalam aplikasi yang kedua tersebut mereka membuat buku e-book hasilnya. Jadi itu Pak prosesnya setelah membuat dan e-booknya jadi, kemudian saya juga anak-anak melaporkan hasil rapotnya,
hasil aplikasinya kepada orang tuanya sendiri. Jadi menceritakan sendiri. Itu yang disebut kalau sekarang student-led conference. Jadi anak-anak saat ini juga kami insya Allah semester 2 anak-anak akan melakukan student-led conference Pak. Jadi anak-anak melaporkan hasil pembelajarannya sendiri. Iya, Keren ya Pak anak TK. Bener-bener luar biasa. Maju ya Pak. Kok kayak saya jadi malu ya. Bu Ayu, kita lanjut. Baik. Itu berarti pakai aplikasi, caranya di scan atau seperti apa itu anak-anak Ibu? Baik Pak. Jadi memang pakai aplikasi hasil gambar dari satu kertas anak ya Pak. Kemudian di scan di dalam gadgetnya sudah ada. Kemudian setelah itu anak-anak tinggal mengikuti tutorialnya saja. Jadi tutorial yang ada di dalam aplikasi tersebut dan itu sangat mudah. Tinggal klik. Biasa anak-anak jadi juga mengenal bahasa Inggris Pak. Ada di dalam aplikasi tersebut ada agree dan not agree. Jadi memang aplikasi tersebut membuat apakah hasil gambar ini boleh dijadikan penelitian oleh aplikasi tersebut, Meta Demo Lab tersebut Pak. Karena anak-anak juga jadi mengerti bahasa Inggris Pak dari situ kan ya, agree atau not agree, gitu. Walaupun dengan bahasa yang lucu, agree, not agree gitu ya Pak. Tapi anak-anak sangat enjoy Pak mengikuti kegiatan menggambar dan membuat jadi animasi gitu. Jarang-jarang anak-anak TK bisa dari hasil gambarnya kemudian dibuat jadi animasi. Itu dia digerak-gerak gitu loh Bu? Betul, digerak-gerak. Jadi contohnya Pak polisi ya, salah satu contohnya anak saya profesi yang dipilih adalah polisi. Nah, polisinya ceritanya sedang berlari menjaga lampu lalu lintas. Nah, mereka pilihnya yang running. Seperti itu. Jadi hasil dari scan-nya kemudian nanti hasil akhirnya itu Pak. Jadi beragam animasi dari yang sudah tersedia di Meta Demo Lab di animated drawings tersebut. Iya. Dan akhirnya dari aplikasi, dari pembelajaran seperti itu pasti anak-anak juga lebih mengenal misalnya tadi profesi pemadam. Betul. Otomatis kalau misalnya suatu saat dia melihat ada yang kebakaran, ada musibah, dia langsung keinget itu ya Bu ya? Pas sekali Pak Eman itu ya. Dan itu bagian dari budaya positif yang dari hasil pembelajaran saya buat Pak. Dan itu alhamdulillah jadi nilai positif di depan Bapak Dewan Juri yang Bapak tahu Dewan Jurinya langsung dari Kemendikbud ya Pak. Profesor, kemudian dosen dan lainnya yang memang sangat berkompeten ya Pak. Betul, alhamdulillah qadarullah juga ada kejadian memang anak murid saya terjadi kebakaran kebetulan di lingkungan depan rumahnya, hanya beda RT saja. Nah, kemudian anak murid saya teringat bahwa sudah pernah diajak outing ke pemadam kebakaran. Betul Pak Iman, walaupun memang pilihan profesinya bukan pemadam. Mereka anak murid saya karena dia ikut outing, ingat, makanya Mama nomor teleponnya 11 berapa gitu, nah 112. Nah, saya lupa 11 berapa. Ingat anak tersebut, kemudian mamahnya langsung, Mama jangan khawatir gitu. Itu temennya Ibu Ayu. Nah, di telepon 112 itu tidak berhasil ditelepon karena mungkin sibuk atau ada kegiatan lain. Kemudian disampaikan, Mama itu anak-anak taunya pasti itu temannya Ibu Guru gitu ya Pak ya. Kemudian mamahnya telepon ke saya, kebetulan saya mengangkat, kemudian saya sampaikan nomor telepon pemadam tersebut karena alhamdulillah Al-Azhar banyak bekerja sama ya Pak dengan kegiatan-kegiatan luar profesi tersebut kemudian saya sampaikan nomor WA-nya dan alhamdulillah Anum sudah berhasil nama murid saya Anum Pak, jadi sudah berhasil menyelamatkan lingkungan sekitar warganya dan itu pun masuk ke dalam liputan dari salah satu media televisi untuk kejadian kebakaran tersebut. Iya. Sudah menjadi bagian tim SAR. Iya betul. Jadi yang saya rasakan itu adalah betul budaya positif ya Pak, budaya positif yang memang itu tadi proses yang pembelajaran yang memang tidak harus selesai satu hari, tapi masih bisa berkelanjutan sampai dia mendapatkan inspirasi yang mendalam. Gitu. Ketika penjurian Bu Ayu, apakah saat itu Bu Ayu langsung pasti praktek ya di depan juri. Betul. Apakah juri juga ikut mencoba gambar dan mengaplikasikan dalam aplikasi itu atau ada pendukung lain misalnya Ibu membuat karya tulis atau apa Bu? Betul. Ketika penjurian saya tentu saja menyediakan media terlebih dahulu ya Pak untuk ya memperkaya memperkaya sumber-sumber belajar ketika saya lomba dan alhamdulillah saya memberikan bukti karya kembali Pak di dalam lingkungan guru itu. Yang pertama memang kami menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi ibu-ibu guru jangan lupa nih selalu membuka Pak, saya
titip pesan membuka platform Merdeka Mengajar. Di situ banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang menginspirasi yang ibu guru bisa buka di sana dan itu banyak pembelajaran tentang kurikulum Merdeka. Jangan males untuk bukanya. Biasanya ngerjain bukti karyanya kemudian ngincer sertifikatnya ya. Tapi tentu saja guru-guru Al-Azhar memiliki tanggung jawab yang besar ya Pak. Betul. Pasti guru-guru Al-Azhar adalah punya tanggung jawab lebih Bu terhadap lembaga khususnya kepada anak-anak didiknya. Karena memang kurikulum Merdeka ini ya sudah menjadi bagian dari keharusan gitu ya. Di kurikulum Merdeka ini sendiri Bu, di TK itu di TK Islam Al-Azhar khususnya apakah dalam bayangan segini loh Bu. Kurikulum Merdeka itu kok hanya digunakan lebih fleksibel, lebih enak untuk SD, SMP, SMA. Dalam pikiran saya nih, kalau untuk TK kayaknya gimana gitu cara mengaplikasikannya. Ternyata memang cukup mudah juga ya Bu ya. Sehingga hasilnya adalah banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa diterapkan ke dalam KBM, begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak Eman, dan itu sangat cocok ya untuk digunakan di TK khususnya ya Pak ya, karena pembelajarannya itu berpusat pada anak, jadi berdasarkan minat anak ingin belajarnya, inspirasinya dari mana. Nah kita ibu guru cukup menyediakan sebagai fasilitator, mengarahkan, mendampingi anak untuk menikmati pembelajaran yang sudah disiapkan ibu guru. Dan itu menjadi nilai poin saya satu lagi Pak, jadi tidak hanya saya melampirkan video pembelajaran di dalam PMM yang disebut platform Merdeka Mengajar, kemudian memang kami harus memasukkan ke dalam YouTube, tapi di akhir perlombaan ya sebagai modal saya lomba gitu ya Pak, saya melakukan penelitian apakah pembelajaran saya ini berhasil untuk anak-anak saya yang dilombakan ini, dan saya membuat artikel Pak, jadi bersinta 4 yang saya buat dan alhamdulillah sudah terbit di Google Scholar, jadi memang sudah ada dan itu menjadi nilai poin ternyata dari penjurian gitu ya. Setelah penjurian, juri menyampaikan bahwa memang ibu guru ya harus terus belajar ya, jangan malas, kemudian membuat karya-karya terbaik yang memang bisa untuk bermanfaat. Gitu. Jadi memang ukurannya itu salah satunya kalau kita punya metode pembelajaran yang baru ya harus diteliti juga ya Bu ya. Jangan sampai kita berikan metode pembelajaran yang baru tapi dilepas begitu aja. Kan ukurannya berarti kan kita nggak jelas ya. Betul Pak. Apakah ini ketika saya membuat media pembelajaran ini apakah sudah berhasil atau belum? Ketika saya membuat pembelajaran ini kemudian saya mengimbas juga ya Pak ke teman-teman mahasiswa yang memang ada di sekolah, kebetulan ada mahasiswa UNJ. Jadi yang itu juga PPL yang PPL dan PKM dan itu menjadi nilai poin juga Pak. Ilmu tuh buat mereka Bu. Iya betul. Jadi nilai poin juga buat mereka karena memang sekarang guru-guru wajib belajar untuk aktif ya Pak di komunitas belajar. Iya. Apalagi sekarang udah zaman digital. Betul. Iya. Istilahnya gini, kita tuh kalau sudah seperti ini mau tidak mau ya memang harus gitu, harus bisa mengikuti era digital karena kalau tidak ya anak-anak sendiri Canva aja udah bisa gitu ya, udah keren. Nah Bu, di TK sendiri untuk metode aplikasi seperti ini ada nggak kendala-kendalanya? Karena tadi anak-anak ada yang belajarnya cepat, ada yang memang standar aja gitu. Itu kendalanya apa Bu? Selama pembelajaran saya buat ya Pak, kendalanya terutama untuk di perangkat ya. Jadi perangkat memang kadang-kadang ya kita tahu sinyal agak susah gitu ya. Itu dia. Tapi tidak terlalu terkendala ya, karena kebetulan kan daerah Rawamangun sinyalnya bagus gitu ya. Tapi yang saya rasakan memang di dalam aplikasi ini tidak ada kendala tertentu ya. Mungkin kendala, dan itu bukan saya jadikan kendala ya, itu mungkin membuat saya jadi motivasi. Khususnya di sekolah memang kan kami tidak boleh menolak anak-anak yang PDBK, jadi peserta didik berkebutuhan khusus Pak. Nah itu tugasnya ibu guru untuk mendampingi anak-anak tersebut dan saya rasa mereka sangat suka juga dan mereka Bapak tahu
anak-anak sekarang itu anak TK akan mempresentasikan hasil tugas proyeknya mereka. Jadi setiap selesai mereka mempresentasikan dan itu menjadi nilai unggul dari kurikulum Merdeka, Pak. Dengan bahasanya ya. Dengan bahasanya, betul. Iya. Iya, luar biasa. Bu, kita kembali lagi ke lomba tadi. Iya. Ketika lomba Ibu terpilih menjadi 5 nih, itu finalis ya Bu ya, berarti kan? Iya. 5 itu finalis dan diambil juaranya itu 1, 2, 3 dan apakah apa namanya istilahnya di depan juri itu diberi tantangan atau ujian lagi selain itu Bu, selain kita mempresentasikan yang Ibu punya itu? Baik, jadi ketika saya mempresentasikan terlebih dahulu saya menjadi perwakilan di tingkat DKI Jakarta. Jadi yang bisa masuk untuk ke nasional itu hanya yang terbaik 1, Pak Eman. Kemudian saya bertemu dengan terbaik 1 dari kalau di jenjang TK ada 33 provinsi. Ya, setelah itu kami mempresentasikan masing-masing hasil dari video pembelajaran yang memang praktik pembelajarannya ini apa, media dan inovasinya ini apa, yang memang apakah ini sudah berhasil. Kemudian yang ditanyakan apakah ini bisa menjadi budaya positif untuk provinsi daerah lain. Ya, salah satu contohnya itu tadi yang saya sampaikan di awal ya Pak, dengan daerah yang tertinggal bagaimana. Iya, seperti itu. Dan ini saya sampaikan aplikasi ini sangat mudah sekali diakses gitu. Ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran di rumah, untuk orang tua ya, anak buka handphone misalkan yang maaf kurang jelas atau gimana ya, hanya buka untuk games atau yang lainnya. Nah ini bisa membuat aplikasi animasi gitu Pak. Jadi anak-anak wow, ketika animasinya jadi mereka melihat senang, ikut joget-joget gitu Pak. Iya. Karena itu kan karya mereka ya Bu ya. Betul. Ya. Ketika Ibu lomba ada karantina kah atau ketemu dalam satu ruangan terus peserta yang lain bertanya ke Ibu membawa metode apa dan lain-lain, terus apa tanggapan mereka Bu? Iya. Saya mengikuti perlombaan tingkat nasional itu 5 hari ya Pak Eman. Jadi memang dalam 5 hari tersebut kami di hari pertama mendapatkan kegiatan-kegiatan seperti webinar dan alhamdulillah webinarnya ini juga dari Monash University ya Pak. Jadi luar biasa juga, jadi pengetahuan baru untuk saya dan juga teman-teman dari provinsi lain. Kemudian setelah itu dalam 2 hari tersebut kami bergantian untuk mendapat giliran dipanggil oleh Dewan Juri. Dan itu yang rasanya deg-degan, nggak bisa ngapa-ngapain Pak Eman. Mungkin tahun depan yang mau ikut juga persiapan itu karena pemanggilan nomor urut pesertanya itu jadi saya nomor urut 1, maka saya akan mengambilkan nomor urut selanjutnya. Iya, jadi kitanya nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau nunggu saja gitu kan, dengan persiapan yang sudah kita siapkan, media-medianya juga yang harus kita siapkan di dalam ruangan tersebut gitu. Itu sampai malam Pak Eman. Luar biasa ya deg-degannya. Tapi insya Allah kalau kita sudah siap dengan mudah ya, alhamdulillah dengan izin Allah saya dilancarkan presentasi. Dan insya Allah juga Bu, ya, semua guru TK Islam Al-Azhar pasti bisa kok. Insya Allah Pak, yakin pasti bisa. Ya. Dan pasti di Al-Azhar itu kan inovasi pembelajaran sangat didukung oleh yayasannya Pak. Betul, iya. Nih Bu Ayu seru banget ya. Karena tadi Ibu bercerita tentang kegiatan lombanya itu sendiri, sampai deg-degannya seperti apa gitu ya. Bu, kalau boleh saya tahu saingan Ibu nih, kan guru-guru TK 30 berapa tadi? 33 provinsi. Ya. Nah, pastinya juga kan guru-guru TK terbaik dari provinsinya gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya guru-guru senior kah atau memang sudah ditunjuk dia latihan lama, atau karakter guru seperti apa, atau punya kelas-kelas sendiri sehingga mereka bisa ikut ke dalam kompetisi ini Bu? Ya. Di dalam perlombaan saya kemarin ya Pak, rata-rata memang guru-guru tersebut adalah perwakilan provinsi mereka yang memang terbaik Pak ya. Mereka memiliki inovasi yang memang juga luar biasa ya, dengan karakteristik dari daerahnya. Dan mereka rata-rata aktif Pak, aktif salah satunya di dalam organisasi ya Pak, di dalam guru penggerak ya. Kebetulan kan kalau di TK Al-Azhar 13 Rawamangun sekolah penggerak gitu ya Pak. Nah ini mereka banyak aktif sebagai
guru penggerak gitu. Jadi memang bagaimana mereka menggerakkan, bergerak, terus bergerak gitu untuk mewarnai kurikulum Merdeka ini. Dan kalau bisa guru-guru Al-Azhar tetap semangat untuk berinovasi. Iya, betul. Memangnya guru penggerak itu ada organisasinya ya, Bu? Guru penggerak itu selevel hampir sama dengan sekolah penggerak. Jadi mereka telah lulus dalam tahap tes sebagai guru penggerak. Nah, mereka sama dengan kami sebagai sekolah penggerak untuk bagaimana mengimbas atau menginspirasi mengenai berbagi tentang kurikulum Merdeka gitu. Ya, mudah-mudahan sih seluruh guru-guru TK Islam Al-Azhar juga, Bu, yang berada di 22 provinsi di Indonesia ya. Mudah-mudahan guru TK Islam Al-Azhar juga lebih aktif lagi di guru penggerak ya, Bu ya. Amin. Karena memang justru di sanalah banyak informasi, banyak ilmu-ilmu baru yang didapat, karena pasti kan sumber-sumbernya kan update gitu ya, Bu ya, kalau ikut serta ke dalam guru penggerak. Iya. Bu, harapan Ibu kepada teman-teman guru-guru TK Al-Azhar seluruh Indonesia apa, Bu? Ya. Harapan saya tentu saja guru-guru Al-Azhar semuanya adalah luar biasa ya, Pak. Mereka Betul. sangat menginspirasi, kemudian terus berinovasi dalam pembelajaran, dan harapan saya jangan pernah lelah ya untuk memberikan karya terbaiknya. Betul. Dan ditunggu dinantikan tahun depan bisa ikut juga memberikan praktik pembelajaran terbaiknya. Tidak hanya di dalam lomba mungkin HGN ini, tapi juga dari Kemendikbudristek juga ada berbagai macam, seperti contohnya duta teknologi gitu, Pak. Jadi memang Kemendikbudristek itu banyak sekali inovasi-inovasi yang mungkin guru-guru Al-Azhar nanti bisa mengikuti, menjadi salah satunya duta teknologi. Kemudian alhamdulillah Pak Eman, saya juga tidak hanya TK Al-Azhar sebagai sekolah penggerak, tapi saya sebagai penggerak komunitas. Penggerak komunitas. Betul, penggerak komunitas perwakilan dari DKI Jakarta. Bu, kalau ada teman-teman guru TK kita yang saya ingin ikut lomba ini, lomba itu bukannya di websitenya Kemendiknas? Ya, apabila teman-teman guru ingin mengikuti, tentu saja yang pertama mendapat informasi langsung dari Kemendikbudristek. Kemudian Kemendikbudristek itu sangat rajin memiliki update ya, Pak, update seperti kalau di kami ada Pautpedia. Nah, itu banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa ibu guru ikutkan. Kemudian salah satunya yang memang jadi pusatnya adalah PMM tadi, Pak, platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang tentu saja pasti guru Al-Azhar banyak update juga, Pak, tidak ketinggalan update-nya. Iya. Karena itu tadi ya, dunia digital sebenarnya sudah gampang dijangkau ya. Cuma kita mau atau enggak, tapi insya Allah pasti bisa dan pasti mau. Karena kan orang tua murid itu menitipkan anak-anak ke Al-Azhar memang sudah kepercayaan mereka terhadap Al-Azhar. Jadi kita pun harus menjaga kepercayaan itu dengan terus berinovasi ya, Bu ya. Bu, ada rencana ke depan Ibu akan mengikuti kompetisi apa lagi? Rencana ke depan saat ini saya ingin mengembangkan lagi media inovasi ya, Pak, untuk anak-anak. Kemudian saya ingin membuat kembali artikel. Jadi artikel penelitian apakah pembelajaran yang saya lakukan ini berhasil untuk anak-anak yang ada di kelas seperti itu, Pak. Karena anak-anak senang sekali di kelas itu menggunakan gadget, Pak. Jadi dengan laptop yang sudah disediakan di sekolah, kemudian anak berinovasi. Kemudian tentu saja titip pesan Pak Eman ya, jangan pernah menyerah ya, tetap membagi waktu untuk membuka aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan Kemendikbudristek, karena itu jangan sampai sekolah Al-Azhar itu ketinggalan informasi dari updatean dari Kemendikbudristek ya. Karena memang itu cukup mobile sekali, terus menerus gitu ya. Update informasi apapun gitu ya. Jadi agar kita sendiri kan tidak ketinggalan lah, ikut zamannya. Bu, ada ucapan terima kasih untuk pasti si anak-anak nih dan siapa lagi nih, Bu, kira-kira, sehingga Ibu kan ini kan terbaik satu juga kan, salah satu bukan salah satu ya, ini adalah doa ya. Ibu, kira-kira siapa yang ingin diucapkan?
Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama tentu saja doa dari ibu saya, Pak Eman, yang memang setiap harinya mendampingi saya. Kemudian suami saya yang tentu saja selalu mendukung saya dalam berbagi, bermanfaat untuk sekolah ya. Kemudian teman-teman kecil saya yang Masya Allah ya, anak-anak kelas A3 luar biasa sekali ya, yang ketika saya, nah kita mau syuting, mereka langsung, Bu mau syuting apa gitu, antusias sekali. Kemudian tentu saja kepada pimpinan sekolah Pak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya, kemudian memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya untuk anak-anak murid Al-Azhar, kemudian kepada orang-orang sekitar. Kemudian tentu saja kepada Yayasan Al-Azhar ya Pak, dan YAPI, karena saya berada di naungan YAPI Al-Azhar Rawamangun juga. Dua orang tua yang keren-keren yang ketika tahu saya mendapatkan apresiasi dan juara, Masya Allah apresiasinya sangat luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah mengapresiasi saya seperti itu. Bu Ayu, sepertinya waktu ini kan nggak cukup ya. Sebenarnya kita ingin ngobrol banyak gitu ya, cuma karena terbatas. Suatu saat insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang inovasi yang Ibu ciptakan untuk kemajuan Al-Azhar. Terima kasih banyak Bu Ayu, sukses terus. Mudah-mudahan rencana ke depan Ibu juga bisa kembali mengharumkan nama besar YPI Al-Azhar ya. Baik, terima kasih Bu Ayu telah hadir di podcast Al-Azhar. Sahabat, selesai sudah bincang-bincang kita dengan Ibu Tri Rayu Budiarti yang telah berhasil menjadi terbaik 1. Dan kita bertemu lagi di podcast berikutnya, podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Bu Ayu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, ada quote untuk kita semua? Siap, Pak Eman. Kreativitas adalah kunci tanpa batas dan teknologi adalah pasangan yang sempurna. Yeay.